Di agama Islam kan setahu saya bahwa Tuhan itu cuma satu dan untuk masuk ke surga kita harus percaya kepada Allah. Apakah itu berarti semua orang yang mau masuk surga harus menganut agama Islam dulu, Bu, atau gimana? Jadi nggak mesti semua orang harus masuk Islam dan lain-lain. Nggak mesti. Jadi buat saya, mari kita saling menghargai aja satu sama lain. الذي خلق الموت والحياة ليبتليكم البصر هل ترى من فتور الله. Ini bahkan ada azannya juga, yang azan itu perempuan gak menggunakan hijab nih, coba lihat ya. Kacau. Anda bayangkan di masjid azan seperti ini. Ya seperti itulah pemahaman orang-orang yang agamanya Islam tapi dia liberal, teman-teman. Dia ingin bebas, sebebas-bebasnya beragama Islam tanpa dikekang aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini di sosial media beredar video seorang ibu-ibu yang katanya memiliki gelar profesor, namun statement-statementnya itu berbahaya sekali. Bisa mengantarkan seseorang kepada hal dosa besar, yaitu kekufuran. Untuk lebih jelasnya, coba kita simak dulu cuplikan video berikut ini dari channel Meisya Al-Fatih. Ini channel teman saya, yaitu Ustadz Reski Meisya Putra ya. Coba kita simak dulu nih. Background dari Ibu Musda ini kan seorang profesor agama. Betul ya, seumur hidup saya belajarnya Islamic Studies ya. Nah, jadi backgroundnya katanya seorang profesor agama gitu ya. Pertanyaan saya, Bu, jadi sebenarnya di antara semua agama ini, itu yang mana yang sebenarnya yang benar gitu loh, Bu? Di agama Islam kan setahu saya bahwa Tuhan itu cuma satu dan untuk masuk ke surga kita harus percaya kepada Allah. Apakah itu berarti semua orang yang mau masuk surga harus menganut agama Islam dulu, Bu, atau gimana? Jadi nggak mesti semua orang harus masuk Islam dan lain-lain. Nggak mesti. Jadi buat saya, mari kita saling menghargai aja satu sama lain. Nggak mesti. Kenapa sih orang harus rebut-rebutan penganut agama? Masuk sini. Memangnya cuma kamu yang punya. Innalillah. Jadi ini diundang ke podcastnya Samuel Chris ya. Samuel Chris ini adalah seorang non-muslim, kemungkinan agamanya Kristen ya. Nah, hostnya yaitu Samuel Chris ini menanyakan kepada profesor tersebut, kalau mau masuk surga itu apakah harus beragama Islam? Nah, si profesornya menjawab, katanya masuk surga tidak harus beragama Islam. Kan statement macam apa ini, sekelas profesor begitu ngomongannya? Yang mau masuk surga harus menganut agama Islam dulu, Bu, atau gimana? Jadi nggak mesti semua orang harus masuk Islam dan lain-lain. Nggak mesti. Jadi buat saya, mari kita saling menghargai aja satu sama lain. Nggak mesti. Kenapa sih orang harus rebut-rebutan penganut agama? Masuk sini. Memangnya cuma kamu yang punya pintu sorga gitu ya? Kalau saya melihat hari Natal, saya bergembira. Saya bahkan hadir di berbagai prosesi Natal ya. Karena kalau saya hadir di berbagai misa, saya merasakan kehadiran Tuhan ya di dalam diri saya. Karena kalau saya hadir di berbagai misa, saya merasakan kehadiran Tuhan ya di dalam diri saya. Sampai panas kepala saya dengerin ucapannya profesor ini. Karena kalau saya hadir di berbagai misa, saya merasakan kehadiran Tuhan ya di dalam diri saya. Dan saya melihat hari Natal, saya bergembira. Saya bahkan hadir di berbagai prosesi Natal ya. Bukan hanya bergembira, teman-teman, tapi ibu profesor ini bahkan ikut hadir dan merayakan acara Natalannya. Apalagi kalau saya sedang berada di luar negeri kan, daripada saya tinggal di hotel sendirian, saya hadir loh di berbagai misa ya, sebagai bentuk. Karena kalau saya hadir di berbagai misa, saya merasakan kehadiran Tuhan ya di dalam diri saya. Jadi dia itu kalau hadir di ibadah ya, ritual ibadahnya umat agama lain, yaitu agama Kristen, dia merasakan kehadiran Tuhan katanya. Saya tidak menyarankan Anda untuk nonton podcast ibu profesor tersebut dengan Samuel Chris di channelnya Samuel Chris ya, karena bahaya sekali statementnya, banyak statement yang bisa mengantarkan seseorang masuk pada dosa kekufuran. Lebih baik nonton channel-channel muslim yang memang sudah membantah syubhat atau kesesatan dari ibu profesor ini. Intinya ibu profesor ini ingin menyebarkan pemahaman bahwa semua agama sama,
masuk agama apa saja, menganut agama apa saja itu bisa masuk surga juga. Di agama Islam kan setahu saya bahwa Tuhan itu cuma satu dan untuk masuk ke surga kita harus percaya kepada Allah. Apakah itu berarti semua orang yang mau masuk surga harus menganut agama Islam dulu, Bu, atau gimana? Jadi nggak mesti semua orang harus masuk Islam dan lain-lain. Nggak mesti. Jadi buat saya mari kita saling menghargai aja satu sama lain. Nggak mesti. Kenapa sih orang harus rebut-rebutan penganut agama? Masuk sini, masuk sini. Memangnya cuma kamu yang punya pintu sorga gitu ya? Kalau kita lihat profil ibu profesor ini di Wikipedia, beliau itu namanya Siti Musda Mulia, kelahiran 1998 dan katanya beliau itu adalah profesor agama. Tapi di sini tidak secara spesifik ya, gelar profesor agama di bidang apa gitu, cuman disebutkan profesor agama. Nah, maksudnya agama apa nih? Islam apa? Agama apa kan gitu, nggak tahu juga. Dan disebutkan juga saat ini menjadi dosen pemikir politik Islam di sekolah pasca sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ngeri juga ya kalau punya dosen kayak gitu, diajarin kepada murid-muridnya, kepada mahasiswanya, oh semua agama sama kok, mau murtad, mau masuk Islam sama aja, sama-sama masuk surga. Wah, saya nggak habis pikir gimana anak bangsa kita ke depannya kalau dicekoki dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Sebenarnya pemikiran bahwa semua agama benar, semua agama sama ini bukan sesuatu yang asing kita dengar di Indonesia. Yang sering menggaungkan pemikiran-pemikiran seperti ini adalah orang yang berpemahaman liberal. Dan orang-orang Islam liberal di Indonesia itu sudah banyak ya. Memang ada dari kalangan profesor ada, dari kalangan pejabat ada, dari kalangan ormas ada. Bahkan ada buya juga yang berpemikiran liberal, menganggap menyembah batu, nyembah pohon, nyembah apa saja itu dianggap juga menyembah Allah. Jadi menganggap semua agama ya sama aja, sama-sama nyembah Allah. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Ya seperti itulah pemahaman orang-orang yang agamanya Islam tapi dia liberal, teman-teman. Jadi dia mengedepankan konsep kebebasan. Dia ingin beragama Islam sesuai tafsirannya sendiri, sesuai pemikirannya sendiri. Dia ingin bebas, sebebas-bebasnya beragama Islam tanpa dikekang aturan. Kalau di luar negeri itu, di negara-negara barat, orang-orang Islam liberal saking bebasnya mereka menganut agama Islam tanpa dikekang aturan Al-Quran dan Sunnah, mereka melaksanakan sholat Jumat dan diimami seorang wanita. Makmumnya ada laki-laki, ada perempuan bercampur jadi satu, berdempet-dempetan. Coba kita lihat ya video-video yang ada di sosial media ketika orang-orang Islam liberal sholat Jumat diimami perempuan. Yang pertama ini video dari Amerika Serikat ya. Kita bisa lihat di sini imamnya seorang perempuan dan makmumnya ada laki-laki, ada perempuan campur jadi satu tanpa sekat ya. Bahkan ya selang-seling gitu, laki-laki perempuan juga. Coba kita lihat di videonya. الذي خلق الموت والحياة ليرجي البصر هل ترى من فتور الله Ini bahkan ada azannya juga, yang azan itu perempuan, gak menggunakan hijab nih, coba lihat ya. Kacau. Anda bayangkan di masjid azan seperti ini, gak pakai hijab gitu ya. Ya, jadi perlu diketahui ya, orang-orang liberal ini memang menganggap bahwa hijab penutup aurat itu tidak wajib gitu ya. Memang ada ayat yang bicara tentang penggunaan kerudung, tapi ayat itu bukan bermakna mewajibkan semua orang ya. Kalau mau pakai silahkan. Kita mengapresiasi orang yang memilih untuk berbusana tertutup, tetapi juga kita menghargai ya saudara-saudara kita yang memilih untuk ya tidak menggunakan seperti yang digunakan oleh yang lain. Yang sebetulnya itu adalah merupakan budaya katakanlah itu budaya Arab, katakanlah seperti menggunakan kerudung ya, itu sebenarnya itu budaya Arab ya. Tidak ada di dalam Islam kewajiban untuk menggunakan tutup kepala. Ya, begitulah pemahaman mereka, bebas sebebas-bebasnya semau-mau mereka sendiri beragama Islam, tidak mengikuti tuntunan Al-Quran, tidak mengikuti tuntunan hadis atau sunnah. Ini berikutnya video dari Kanada.
orang-orang Islam liberal juga sholat dengan diimami perempuan. Ini sholat Jumat ya, dan makmumnya laki-laki perempuan ya, jadi satu. Rahmanir-Rahim. Then the moment that'll go down in history. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ini adalah wanita yang bernama Aminah Wadud. Dan Aminah Wadud ini sekarang sudah menetap di Indonesia, lebih tepatnya di Yogyakarta ya. Katanya sih Aminah Wadud ini juga akan menyebarkan ajarannya di Indonesia, ajaran liberalismenya itu ya. Waspada aja lah teman-teman ya. Oke, berikutnya ini ada video lagi yang saya nggak tahu ini lokasinya di mana. Yang jelas ini video juga sempat viral beberapa tahun yang lalu, memperlihatkan seorang wanita ya jadi imam sholat gitu ya. Coba kita lihat imam sholatnya, ada makmum perempuan juga nih. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most gracious, the most merciful. Malik Yawmiddin, master of the day of judgment. Bismillahirrahmanirrahim. Kita percepat aja. Kita lihat ketika dia sujud. Nah, ini ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi memang mereka tuh bebas, sebebas-bebasnya semau-mau mereka sendiri beragama Islam. Bahkan mereka itu juga melegalkan panci gitu ya. Ya kemungkinan panci-panci yang jadi pemuka agama di Indonesia itu lahirnya dari orang-orang liberal juga. Musuh-musuh Islam itu tahu betul bahwa Islam ini tidak akan bisa diruntuhkan dari luar. Jadi orang-orang kafir itu nggak akan bisa mengalahkan Islam. Nah, mereka mengatur strategi gimana caranya bisa meruntuhkan Islam, merusak ajaran